Pemberantasan korupsi KPK didorong untuk tidak hanya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan melakukan operasi tangkap tangan, tetapi juga mengusut perkara dengan kerugian keuangan yang dilakukan oleh negara yang sangat besar. Hal tersebut diungkapkan peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kurnia Ramadana menyampaikan dalam penelitiannya pihaknya lebih mengkritik KPK agar tidak hanya fokus pada operasi tangkap tangan, tetapi penanganan perkara dengan kerugian keuangan negara yang besar juga harus menjadi prioritas pekerjaan penindakan mereka. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan karena berdasarkan data total kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2020, mayoritas perkara justru ditindak oleh Kejaksaan Agung dengan pengembalian kerugian keuangan negara senilai 56,7 triliun rupiah, sedangkan KPK hanya menindak perkara dengan pengembalian keuangan sebesar 118 miliar rupiah. Kurnia mengatakan, selain memberikan hukuman pidana kepada para koruptor, pemulihan keuangan negara pun perlu ditegakkan secara maksimal dalam penindakan terhadap tindak pidana korupsi karena akar masalah dari korupsi adalah persoalan ekonomi. Penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak semata-mata ditujukan untuk memenjarakan pelaku karena akar masalah dari praktik korupsi ini adalah persoalan ekonomi, sehingga pendekatan pemindanaan pun harus diarahkan ke sana. Dengan demikian, pemindanaan penjara yang baik juga diikuti oleh pemulihan kerugian keuangan negara yang baik. Kurnia juga mengatakan bahwa ICW dan beberapa akademisi mendorong pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor guna menyokong agenda pemulihan keuangan negara. Perbaikan harus dilakukan terhadap beberapa poin di dalam Undang-Undang Tipikor ataupun pengesahan regulasi untuk menyokong agenda pemulihan kerugian keuangan negara. Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau RUU tentang perampasan aset tindak pidana harus disahkan. ICW sangat yakin pengesahan 3 paket undang-undang yaitu revisi Undang-Undang Tipikor serta rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset tindak pidana akan sangat signifikan mendukung kerja-kerja Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan KPK dalam mengungkap dan memastikan pengembalian kerugian keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Bali Pos melaporkan.